Selamat datang di Papa Yordan Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat soal ujian secara online dalam bentuk pilihan berganda. Nah, ujian secara online banyak digunakan pada masa-masa pandemik sekarang ini. Nah, langsung saja kita coba untuk membuat soal ujian secara online. Terlebih dahulu, kita harus persiapkan dulu contoh soal yang akan kita buat secara online. Nah, langkah berikutnya kita akan membuka Google Form-nya. Ya, di sini kita bisa lihat Google Form-nya. Ya. Kita ketik Google Form. Nah, nanti di Google Form ini pilih yang ini, Google Form sign in. Sign in, kita klik. Nah, ini adalah dokumen Google Form-nya. Biasanya di sini diminta untuk memasukkan email, tetapi pada layar ini saya sudah memasukkan email akun Google saya yang nampak di sebelah kanan atas. Nah, mungkin teman-teman nanti akan memasukkan emailnya dulu ya. Lalu kalau sudah masuk email, nanti kita lihat di bagian ini yang kosong, kotak kosong, kita klik kotak kosongnya ya. Kita klik kotak kosong, maka di sini akan nampak formulir tanpa judul. Di sini formulir tanpa judul kita kasih aja, kita klik kiri atas. Soal ujian online mata pelajaran misalnya produktif, karena jurusan saya DPIB kelas 12 misalnya, seperti itu. Oke, soal ujian online mata pelajaran produktif DPIB kelas 12, deskripsinya misalnya SMK Negeri 1 Sarolangun. Ini misalnya bisa kita tambahin DPIB kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, seperti ini. Lalu, kalau sudah membuat kepala soalnya seperti ini, kita lanjut ke bagian pertanyaan. Nah, langsung saja klik tanda tambah pertanyaan. Ya. Kita akan memasukkan pertanyaannya. Nah, karena ini dalam bentuk pilihan berganda, maka kita bisa pilihan bergandanya yang kita pilih. Di sini ada banyak pilihannya, berarti pilihan berganda. Ya. Atau pilihan singkat atau paragraf. Nah, di sini setelah kita membuat kepala soal, kita membuat dulu. Biasanya kan kalau membuat soal ujian kan ada nama, baru nomor ujian, seperti itu. Nah, di sini kita buat saja nama siswa. Nah, titik 2. Siswa harus wajib mengisinya. Lalu kita buat lagi misalnya kelas 12, ya kan? Mata pelajaran produktif, baru kita tambah lagi pertanyaannya, misalnya jurusan, misalnya jurusan. Nah, misalnya kan kelas 12. Misalnya kita buat, biasanya kalau guru-guru kan membuat jurusan ini, misalnya kita buat aja 2 misalnya ya, pilihan berganda. Opsinya misalnya di desain pemodelan
dan informasi bangunan, atau tambahkan opsi lainnya adalah teknik geomatika. Nah, misalnya seperti ini ya. Nih, ada dua pilihannya. Nah, ini adalah untuk di bagian awalnya. Ini wajib diisi. Lalu kita misalnya ini kita hapus aja, nggak usah produktif deh, supaya bisa nanti memperjelas untuk guru mata pelajaran umum. Nah ini kan ada dua nih, nama siswa sama jurusannya. Lalu kita buat ini wajib diisi sudah. Nah ini adalah di bagian awalnya. Lalu di bagian ini kita klik ini, tambahkan bagian. Nah, ditambahkan bagian ini di bagian kedua, disinilah kita akan memasukkan soalnya. Nah, setelah kita dapat bagian kedua, kita mau membuat deskripsinya dulu, deskripsi daripada bagian ini. Bagian ini adalah misalnya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat, atau pilihlah salah satu jawaban di bawah ini dengan tepat. Oke. Nah, ini dia. Nah, pertanyaan pertama dalam bentuk pilihan berganda. Ya. Oke, kita masukkan pertanyaan pertamanya. Nah, angka satunya kita hapus. Lalu opsinya kita pindahkan. Misalnya melebar, memanjang. Oke. Melebar. Nah, melebarnya kita hapus aja. Nah, karena apa? Karena dia tinggal klik. Melebar, memanjang. Oke, kita tulis. Menyudut, memanjang tegak. Menyudut. Kalau opsi berikutnya memanjang tegak. Oke. Lalu opsi berikutnya yang kelima, menyudut tegak. Menyudut tegak. Oke. Nah, karena ini dalam bentuk gambar, maka kita sudah persiapkan. Nah, klik yang ini. Tanda gambar, lalu kita pilih unggah. Jangan pilih yang lain, tapi pilih yang unggah. Karena kita sudah menyiapkan gambarnya, sudah saya persiapkan. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia sudah masuk. Ini dia soalnya tadi sudah masuk satu dalam bentuk gambar, dan ini pertanyaannya, ini jawabannya. Tinggal pilih nanti. Ya, lalu kita tambahkan, kita next soal yang kedua. Nah, kita buat dulu nih. Kita copy. Lalu kita masukkan gambarnya. Karena itu gambar helm sebagai alat pelindung diri. Kita sudah siapkan. Oke, masuk helmnya, tinggal kita buat jawabannya. Masukkan saja jawabannya, A-nya dihapus. Lanjut lagi.
kurang satu ya, satunya lagi. Kamu perusahaan. Oke, yang terakhir, opsi yang kelima, certificate. Ini dia. Oke, ini sudah soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ukuran kertas. Oke, masuk opsi yang berikutnya. Ukuran kertasnya buat. Oke. Nah, tinggal klik aja. Gampang bukan? Saya rasa teman-teman semua bisa membuat soal dalam bentuk ujian secara online dalam bentuk pilihan berganda. Nah, ini soal nomor 3 sudah selesai. Oke. Oke, nah ini soal nomor 3 sudah selesai. Yang ketiga kita tambah lagi yang keempat. Yang keempat, ini dia. Nah, di soal yang keempat ini, ya, kita membuat soal hitung-hitungan. Nah, kalau kita membuat soal hitung-hitungan, biasanya untuk matematika, teman-teman harus mempersiapkan dahulu, misalnya membutuhkan gambar grafik atau gambar-gambar yang berhubungan dengan matematika, ya. Karena biasanya soal matematika membutuhkan gambar-gambar. Nah, ini dia. Langsung copy aja. Soal yang keempat ya. Nah, ini adalah soal yang keempat. Oke, kita lanjut lagi soal yang terakhir, yang kelima sebagai contohnya. Oke, nah ini dia. Ini adalah soal yang gambarnya adalah pasangan batu. Kita cari dulu gambar pasangan batu. Iya, ini sudah dapat. Nah, ini dia. Ini adalah gambar pasangan batu. Kita masukkan soalnya sudah, optionnya lagi. Oke. Kita lagi masukkan optionnya lagi. Oke, tambah lagi, masuk lagi optionnya. Tambah lagi, masuk optionnya. Sorry. Nah, ini dia.
opsinya sudah siap semua. Di sini ada 5 soal yang sudah kita persiapkan. 1, 2, 3, 4. Ya, kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 soal. Nah, biasanya kita tergantung kita. Apakah soal tersebut wajib diisi atau tidak? Bila wajib diisi oleh siswa kita, maka opsinya kita pilih di sini wajib diisi. Ini diklik ya. Kalau tanda-tanda 3 ini membagikan deskripsinya. Kalau kita mau membuat deskripsinya, misalnya deskripsinya itu dari kompetensi inti atau kompetensi dasar mana mau kita tulis, ya terserah kita gitu, tergantung kesepakatan ya. Oke, itu aja misalnya untuk soal. Lalu kita coba dulu melihatnya. Kita lihat ini sesuaikan tema ya. Di sini ada pilihan sesuaikan tema ya. Kita lihat dulu sesuaikan tema. Ini adalah pilihan untuk memilih warnanya. Saya perkenalkan dulu, ini sesuaikan tema adalah untuk memilih warnanya. Misalnya kita pilih warna orange dan backgroundnya latarnya pink, atau warna biru latarnya putih, atau yang agak kebiru-biruan. Nah, seperti ini. Lalu headernya, nah ini header. Header ini adalah pilihan untuk di bagian atas soal nanti. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan header tersendiri untuk membuat soal ujian secara online menjadi lebih menarik. Kita unggah ya. Ini adalah soalnya. Bentar, kita cari dulu. Nah, kita cari ya. Nah, kita cari dulu. Bentar, kita cari yang sudah dipersiapkan. Nah, ini dia. Ini header ujian online yang sudah saya persiapkan, yang sudah saya edit khusus untuk sekolah. Nah, ini unggah. Maka setelah berhasil diunggah dalam bentuk seperti ini, ya, maka kita bisa klik selesai. Oke, kita tunggu. Nah, berhasil di-upload. Kita tutup ya. Oke. Lalu nih, kita sebelahnya lagi. Kita lihat pratinjau. Kita pratinjau dulu sebelum dibagikan secara online. Nah, inilah hasilnya nanti. Nah, kalau sudah berhasil, ya, ini kan soal ujian nih. Nanti siswa mengisi jurusannya apa karena kelasnya sudah ada di atas. Setelah berhasil mengisi ini, ya. Nah, ini kan tidak bisa nih berikutnya. Kenapa? Karena siswa tersebut tidak mengisi pilihan soal option pertanyaan awal, ya, mengisi nama dan jurusannya. Ada baiknya juga kalau dia mengisi nama, jurusan, ya, dan mengisi nomor ujiannya. Nah, karena mau ujian secara online. Nah, kita bisa di sini menambahkan nomor ujiannya. Oke. Nah, itu untuk yang pratinjaunya. Ya. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada setelannya seperti gambar gerigi-gerigi, kita setel. Nah, di sini kita bisa menyetel. Apa yang bisa kita disetel? Apakah siswa itu masuk melalui email? Ya.
seperti ini. Kalau kira-kira dianggap sulit, tidak usah kita centang. Nah, pernyataan umumnya batasi ke 1 tanggapan. Oke. Nah, ini berarti artinya apa? Jika siswa online siswa tersebut online melalui HP, ketika sudah menjawab pertanyaan, nah, hanya dia yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dari HP-nya, dan teman-temannya tidak bisa menjawab atau meminjam HP tadi. Jadi wajib kalau mau menjawab itu harus dari 1 orang saja. Tidak bisa melalui 2 orang gabung gitu. 2 orang gabung untuk seperti nyontek-contekan, itu tidak bisa. Lalu kita klik presentasi. Nah, kita mau lihat ini. Tampilkan status progres. Ya. Atau acak urut pertanyaan. Nah, kita pilih acak urut pertanyaan saja. Ya. Acak urut pertanyaan. Ya. Kalau status progres nanti dia misalnya kita nanti bisa praktekin ya, tampilkan status progresnya seperti apa. Misalnya kita klik aja dulu. Lalu ini sudah kita klik ya. Lalu kita lihat kuis. Nah, ini jadikan sebagai kuis, tetapkan nilai poin untuk pertanyaan dan izinkan pemberian nilai otomatis. Nah, ini kita jadikan kuis. Ya. Kenapa? Karena kita mau memberikan nilainya. Ya. Baru rilis nilai segera setelah setiap pengiriman, nanti setelah peninjauan manual. Ini memintakan segera saja merilis nilainya karena langsung mendapatkan nilai. Nah, di bagian bawah responden ini adalah siswa. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Nah, misalnya dia belum menjawab, baru dia mendapat. Baru jawaban yang benar. Nah, baru nilai poinnya dia dapat semua. Jadi responden bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab sama jawaban yang benar dan nilai dari poinnya. Oke, kita simpan. Nah, sudah jadi. Oke, kita kembali ke soal tadi. Di soal tadi, ya. Nah, ini lihat di bagian 1. Ini soal 1, ya. Siswa dapat melihat kunci jawabannya. Lalu poinnya bisa kita lihat di sini, ya. Nih, misalnya ini kan poinnya baru 0 nih. Ya. Nih. Ya. Nih. Nah, nih ya. Oke, saya ulangin. Nih. Oke, nah nih saya ulangin. Ini kan 0 nih. Oke. Nah, kita mau menambahkan poinnya. Kita klik kunci jawaban ini. Klik kunci jawaban. Karena soalnya ini saya buat 5, maka saya perkirakan poinnya satu soalnya adalah 20 poin. Supaya bisa menjadi 100 kan. Karena 20 kali 5, 100. Berarti satu soalnya adalah 20 poin. Nah, jawabannya di sini adalah, nih kita lihat dulu, memanjang, melebar. Maka jawabannya adalah melebar. Maka kita klik melebar. Oke, kalau sudah ngasih poin dan memberikan jawabannya, maka kita klik selesai. Oke, itu untuk yang 1. Ya. Yang kedua, tambahkan jawabannya. Misalnya ini adalah safety officer dan nilainya adalah 20 poin. Oke. Kita klik selesai. Nah, berarti sudah diisi nih. Sudah ada jawabannya, kunci jawabannya. Nah, yang ini kita tambahkan jawabannya. Ya, ini jawabannya adalah yang C. 297 kali 420 untuk ukuran kertas A3. Kita klik
kita tambahkan poinnya. 20. Oke. Selesai. Lalu, nih, jawaban untuk soal nomor 4. Ya, jawabannya adalah A. Maka kita klik yang A. Klik kunci jawabannya. Klik yang A, tambahkan poinnya 20 poin. Klik selesai. Lalu, soal yang terakhir, yang kelima, sebelum kita tes nanti. Yang kelima adalah jawabannya yang D. Yang D. Nah, ini dia yang D. Klik kunci jawaban. Klik yang D-nya. Tambah poinnya. Oke. Lalu klik selesai. Nah, kita sudah membuat soalnya. Kita tinggal melakukan pengetesannya dulu. Nah, sebelum melakukan pengetesan, ya, kita bisa kirim dulu. Misalnya kita klik yang ini, ya. Nih, kita klik kirim dulu. Kita klik kirim, ya. Oke, kita klik linknya ini. Nah, ini dia. Saya perbesar. Klik linknya dan perpendek. Kalau untuk mau membagikan linknya nanti. Ini adalah linknya, ya. Itu kalau kita mau membagikan linknya. Ya. Oke, kita coba dulu. Poin totalnya 100 karena dari ini langsung ya, poin totalnya 100 dari 5 soal. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu, kita melakukan pengetesan. Terjadi nggak responnya? Kita tinjau dulu. Oke. Nah, kita coba dulu ya. Kita isi ya. Contoh nih, kita buat dulu. Ya, misalnya jurusannya apa? Karena tadi kan prosesnya terjadi pengacakan ya. Oke, kita coba dulu. Kita tidak usah acak dulu lah. Nggak usah diacak ya tadi ya pengaturannya. Coba kita tes dulu. Presentasi, tidak usah diacak-acak urut pertanyaan. Tidak usah, kita simpan. Oke. Kita pertinjau. Kita pertinjau. Nah, kan tidak ngacak dia kan. Nah, ini kita mau isi. Misalnya kita isi ya. Namanya adalah Dwiyono. Misalnya Dwiyono. Oke. Dwiyono ini jurusan teknik geomatika. Nah, kita klik berikutnya. Dwiyono akan mengisi soalnya. Nah, Dwiyono mau menjawab soalnya. Nih, soalnya yang pertama, Dwiyono mau menjawab. Soalnya Dwiyono menjawab memanjang. Lalu soal yang kedua, Dwiyono menjawab misalnya adalah safety officer. Lalu Dwiyono menjawab lagi yang ini ya. Lalu Dwiyono menjawab yang ini. Lalu Dwiyono menjawab misalnya yang ini, misalnya ya. Ini kan asal ya jawabnya. Nah, kita kirim. Dwiyono harus mengklik kirim. Nah, lalu Dwiyono bisa melihat skornya langsung. Lihat skornya. Nah, poin total Dwiyono adalah 60 dari 100. Ya. Nah, Dwiyono sendiri bisa melihatnya. Dwiyono hanya mendapat nilai 60 karena Dwiyono menjawabnya tidak tepat. Nah, dia langsung bisa melihatnya. 60 dari 100. Oke. Lalu bagaimana dengan guru tadi? Kita sebagai guru bisa mengeceknya di sini, di respon. Respon, kita klik. Menerima tanggapan respondennya. Jawabannya, nama siswanya di sini, Dwiyono.
jurusannya bisa kita lihat di sini. Yang oranye adalah teknik geomatika. Ya, bahkan jawaban Dwiono bisa kita ketahui di sini. Nih, jawaban Dwiono nih. Langsung tahu Dwiono benarnya yang mana. Nih. Ya. Lalu kita bisa lihat di pertanyaan. Untuk ringkasannya tadi ini untuk pertanyaannya. Misalnya kita klik jurusannya, ya. Ini per jurusan, kalau nama siswanya ini. Nah, satu tanggapan. Ya. Belum masuk penilaiannya ya. Nah, ini dia Dwiono. Lalu ini ya. Ini untuk yang per pertanyaan. Nah, kalau per individual Dwiono, ini dia. Nih, kita klik aja individual, kita tahu jawaban Dwiono itu mana nih secara umum nih Dwiono ya. Dwiono kan jawabnya melebar. Seharusnya jawabannya adalah memanjang. Lalu soal nomor 2 Dwiono menjawab safety officer, berarti sama. Lalu ukuran kertas, harusnya jawabannya yang C, maka Dwiono hanya menjawab yang E. Soal nomor 4 sama, Dwiono betul. Soal nomor 5 juga betul. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita mau melihat jawaban dari siswa. Nah, kalau ingin mendownload, kita bisa lihat ini di sini. Nah, nih downloadnya di CSP atau cetak semua tanggapan langsung kita print juga boleh, ya. Nih kita lihat downloadnya di CSP, formatnya CSP, ya. Nih, misalnya nih buat spreadsheet. Nah, ini kalau ini untuk membuat spreadsheetnya. Ya, buat spreadsheet yang baru misalnya. Oke, lalu kita klik ini. Kalau kita mau membuat salinannya yang lain, kita untuk mata pelajaran yang lain kita buat salinannya atau dapatkan link yang sudah terisi ya. Nah, tadi kita bagikan dulu nih. Ini kita mau bagikan dulu nih, ini kita kirim. Oke, soal ujiannya, lalu kita klik linknya, kita perpendek URL-nya. Nah, ini adalah untuk memperpendek linknya, ya. Oke, ini linknya bisa diperpendek, ya. Nih, kalau kita mau pakai kumpulkan alamat email, kita klik ini. Tapi kita biasanya mempersulit siswa, langsung aja kita bagikan linknya. Oke, kita bagikan linknya, lalu kita sharing ke siswa tadi melalui WhatsApp atau media-media lainnya. Nah, itu aja pembelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana cara membuat soal ujian secara online dengan menggunakan Google Form. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan bila ada kesalahpahaman atau kesamaan kata, kita mohon maaf, dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube kita, Papa Yordan Channel. Sampai bertemu lagi dengan video-video pembelajaran lainnya di channel YouTube kita. Oke, bye-bye.